Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas berkah dan rahmatnya kita masih bisa menunaikan hari-hari dari saum Ramadan, bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa juga salam salawat semoga Allah curahkan kepada pemimpin contoh tertinggi dan terpuji, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, generasi-generasi baik sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga generasi-generasi berikutnya yang telah menjaga dan memelihara syariat kita, syariat Islam, hingga zaman kita. Mudah-mudahan kita dikelompokkan kepada bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan judul, jadi kita akan membahas tentang meraih takwa, yang ada hubungannya dengan kemuliaan umat. Saya mencari-cari apa konten yang bisa sesuai dengan tema ini, karena di dalam Al-Quran membahas takwa itu ada yang mengatakan lebih kurang 227 ayat tentang takwa, ada yang mengatakan 259 ayat tentang takwa dengan bentukan katanya. Jadi bisa dibayangkan banyak ayat yang bisa membahas tentang takwa. Tapi lagi-lagi dipikir, karena momentumnya Ramadan, ada baiknya kita menyinggung saja puasa yang tujuan akhirnya atau tujuan finalnya adalah pembentukan takwa atau meraih takwa. Jadi saya ingin mengupas satu ayat yang paling terkenal di dalam bulan Ramadan ini, yang sering kita dengar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti kita akan bahas hubungannya dengan takwa secara lebih luas. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini sering dibahas. Saya ingin mengambil beberapa pendapat dari kitab-kitab tafsir mengenai kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, kalimat kutiba. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kita sudah tahu lah artinya, maksudnya. Kalimat kutiba yang artinya ditulis, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam Al-Quran, diwajibkan. Ditulis, sinonim di dalam tafsir Jalalain itu disebut dengan furidha, difardukan.
Di dalam tafsir Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, beliau menyusun kitab Ahkamul Quran, isinya ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum. Jadi kalau edisi cetakan Mesir Daru Ibnul Jauzi itu ada 4 jilid. Maka di situ beliau menyampaikan qad taqaddama, sungguh sudah dari sananya seperti itu. Maksudnya sudah sejak dulu memang sudah ditulis siyam itu adalah kewajiban. Beliau menuturkan bahwa makna dari ma taqaddama adalah sabata alaikum, telah ditetapkan atas kamu fi lauhil awal, di dalam kitab lauhul awal, maksudnya lauhul mahfuz, la yabdiluhu nasakhun wala yalhiqhu tabdilun, yang tulisan tentang kewajiban puasa itu tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah diganti. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya yang pertama, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Qalam, bukan manusia. Bukan bumi dan seisinya, bukan surga neraka duluan, tapi qalam. Ya. Yang kedua baru lauhul mahfuz. Ya. Jadi lauhul mahfuz. Nah, di dalam lauhul mahfuz itulah tertera tulisan bahwasanya siam atau puasa itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi sudah dari sananya. Dalam tafsir Ahkamul Quran itu ma taqaddama atau qad taqaddama, sudah dari sananya kewajiban saum itu sudah ada, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan, sebelum makhluk lain kecuali qalam dan lauhul mahfuz. Setelah itu barulah Allah menciptakan yang lain-lainnya. Jadi lebih tua umurnya tentang kewajiban puasa itu dibandingkan umur manusia, dibandingkan umur dunia dan alam semesta. Jadi kalimat kutiba alaikum adalah sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala atas kita, atas umat-umat sebelum kita, ya, yang tidak akan pernah diganti atau dirubah oleh Allah. Diganti maksudnya dengan kewajiban lain sebagai kompensasi dari puasa, atau diganti waktunya walaupun hari-harinya adalah sama. Tetap Allah sudah putuskan kewajiban puasa itu tidak bisa diralat, tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi. Jadi Imam Ibnul Arabi menyebut itulah yang dimaksud fardun mubtadi'un, sebuah kewajiban yang sudah ada sejak dulu, sejak awal, sejak penciptaan. Karena kita tahu di dalam syariat Islam ada kewajiban juga yang munculnya belakangan. Seperti kewajiban tentang sholat dalam arti sholat sebagaimana yang kita lakukan. Ya. Kalau dulu ya, kita dilarang, kalau sekarang kita dilarang sholat sambil mabuk. Kalau dulu masih boleh kan gitu. Begitu orang mabuk dalam keadaan sholat ngaco bacaannya, baru dilarang ketika sholat. Tapi di luar sholat masih boleh. Baru setelah itu dilarang sama sekali mabuk atau minum khamar itu. Ada kronologisnya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang datang belakangan, terutama kewajiban yang mengalami nasih dan mansuh. Ada penghapusan. Yang dulunya tidak wajib jadi wajib, yang dulunya mubah jadi sunnah. Hal-hal seperti itu yang dimaksud kewajiban-kewajiban yang bukan dari sananya. Itu makna kutiba. Jadi paling gampang memang dari tafsir Al-Jalalain dimaknai dengan furidha, difardukan atau diwajibkan. Kemudian kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam. Apa maksud syiyam? Kalau puasa kan bahasa Indonesia. Jadi as-syiyam sinonimnya di dalam bahasa Arab itu adalah al-imsak, pakai kaf, huruf kaf bukan qaf. Imsak atau al-imsak artinya menahan,
atau menahan diri. Arti umumnya seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan istilah siam dalam konteks kita puasa Ramadan adalah al-imsaku anit ta'am atau anil akli, menahan diri dari kita makan, wa anis syurbi, dari kita minum, wa anil jima', dari kita berhubungan suami istri, ma'aniyati, disertai dengan niat, fi waktin mahsusin, di waktu tertentu, min tulu'il fajri hatta ghurubasy syamsi, dari mulai terbit fajar sampai maghrib, sampai matahari itu tenggelam maghrib. Itu definisi puasa menurut istilah para fuqaha atau para ulama. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan, entah itu makan, entah itu minum, entah itu hubungan suami istri atau yang mendahuluinya, perkataan-perkataan yang mendahuluinya, atau perkara lain yang bisa merusak puasanya, disertai niat. Karena ibadah itu wajib, niat itu rukun. Kalau nggak ada niat, batal. Kita sholat nggak pakai niat, kaifiatnya sempurna, tapi nggak ada niatnya, niatnya ikut-ikutan aja, maka batal. Puasa juga begitu, kalau tidak pakai niat, batal. Jadi niat itu rukun, salah satu yang harus ditegakkan oleh kita. Fi waktin makhsusin, di waktu khusus. Kita tidak puasa setiap hari sepanjang tahun. Kita tidak berpuasa di malam hari, siang harinya boleh tidak puasa. Ada waktunya. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan, bulannya. Dalam 24 jam, tidak full 24 jam kita berpuasa. Min tulu'il fajri hatta ghurubasy syamsi, dari mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam, itu waktunya. Berarti di luar waktu itu, dalam 24 jam boleh kita makan, minum, atau perkara-perkara yang di siang hari itu bisa membatalkan. Malam hari silahkan. Jadi waktunya ditentukan, tidak sembarangan. Tidak bisa kita katakan puasa Ramadan kita rubah saja nanti di bulan Syawal atau di bulan Rajab. Ini adalah contoh merubah-rubah peribadatan dalam waktunya. Begitu juga perkara-perkara lain yang biasanya menyertai kewajiban bulan Ramadan yang jika dilanggar akan membatalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perkara-perkara tersebut dilanggar dengan kompensasi tertentu. Jadi itu maksud dan makna puasa, kita menahan diri. Ketika ayat itu turun, maksud asyam itu di kalangan para sahabat ketika ayat ini turun, maka puasa yang tergambar di dalam benak para sahabat adalah puasa yang biasa mereka lakukan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Karena sebelum kewajiban puasa Ramadan itu, memang kaum muslimin maupun orang-orang jahiliyah kafir penduduk Makkah itu sudah biasa berpuasa di hari tertentu setiap bulan, atau satu hari tertentu di dalam satu tahun. Ada puasa-puasa yang mereka lakukan. Nanti kita akan urai ketika menyinggung kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa yang dimaksud itu adalah puasa dalam arti menahan diri sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Arab. Tapi kapan waktunya? Ketika kita mendengar kutiba 'alaikumusiyam, kapan waktunya? Kaum muslim atau orang-orang Arab yang mendengar ayat ini pertama kali belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita baca atau mendengar ayat kutiba 'alaikumusiyam, wajib atas kalian puasa, pertanyaannya kapan? Kan gitu. Kapan? Kapan kita menahan diri? Harus ada penjelasan dari Allah atau dari Rasulullah SAW tentang waktu ini. Itu pertanyaan yang muncul di kalangan mereka. Pertanyaan itu akan terjawab nanti pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan ayyamam ma'dudat.
pada hari-hari yang sudah ditentukan. Berarti tidak sepanjang hari setiap tahun. Tapi bulannya belum keluar penjelasannya. Belum keluar. Belum ada rinciannya. Rincian itu muncul pada ayat berikutnya lagi. Ayat 185. Setelah kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu berikutnya kan ada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan atau hadir di bulan itu asyahra, asyahronya kemana mengacunya? Ke syahrul Ramadan pada awal ayat. Syahrul Ramadan. Jadi barang siapa yang hadir atau menyaksikan bulan Ramadan, syahronya itu, karena kalimat syahronya itu dengan alif lam. Jadi definitif gitu istilahnya dalam bahasa, yaitu bulan tertentu, yakni bulan Ramadan. Falyasumhu, kata Allah. Ini kan fi'il amarnya. Maka kamu harus puasa. Di situ ada lam amarnya, falyasumhu. Maka kamu harus puasa. Baru kita ketemu penjelasan as-siyam di dalam ayat 183 itu ternyata dilakukan beberapa hari tertentu. Dan itu ada di bulan Ramadan. Maksudnya hari-hari yang ada di bulan Ramadan, bukan hari-hari di luar bulan Ramadan. Jadi kutiba alaikumus siyam, untuk menafsirkan siyamnya kapan ditafsirkan oleh ayat-ayat berikutnya. Barulah dapat penjelasan bahwa kewajiban puasa yang fardu itu, bukan yang sunnah, itu hanya di bulan Ramadan, sebulan penuh. Karena kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan atau hadir di bulan itu, puasa. Itu mengenai penjelasan as-siyam. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu. Pertanyaannya, memang ada puasa sebelum diwajibkannya bulan Ramadan atas kaum muslim? Ada. Karena Allah sudah memberitahu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa yang sudah diwajibkan atas umat sebelum kita. Lalu pertanyaannya, puasanya model gimana? Apa puasa Ramadan? Di dalam kitab Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, itu ada 3 jenis puasa yang pernah dilakukan oleh umat sebelum kita, sebelum kaum muslim. Yang pertama adalah 3 hari setiap bulan dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dari mana kita dapat pengetahuan itu? Dari hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, tercantum hadis ini, bahwa dulu orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu biasa melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga kaum muslim yang di Mekah waktu itu, belum di Madinah, itu juga melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Tidak ada penjelasan di sini 3 harinya apakah ayyamul bid atau yang lain, belum ada penjelasan. Tapi 3 hari dalam setiap bulan, bulan Qamariyah, itu mereka selalu menjalankan puasa itu. Itu penjelasan pertama. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika mereka diwajibkan puasa, dalam benak mereka kewajiban puasa itu yang difahami adalah puasa sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh mereka, yaitu 3 hari setiap bulan. Yang kedua, puasa umat terdahulu adalah puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bahwa ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau kemudian melihat orang-orang di Madinah, khususnya orang Yahudi, itu berpuasa pada tanggal tersebut. Lalu Rasul bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Apa yang kalian lakukan ini? Puasa apa? Dalam rangka apa?
Mereka mengatakan hadza yaumun anjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini adalah hari kita berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan telah menenggelamkan Fir'aun. Jadi dari situ kita tahu peristiwa tenggelamnya Nabi Musa dan diselamatkannya tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa itu terjadi pada 10 Muharram, Asyura. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu kemudian ada kalimat fasomahu wa amara bisyamih. Kemudian Rasulullah saum pada hari itu. Kalau ketemu hari Asyura itu saum. Wa amara bisyamih, dan beliau memerintahkan kaum muslim untuk puasa juga pada hari Asyura. Jadi menjadi wajib. Karena bulan Ramadan itu, puasa Ramadan itu diturunkannya menjelang perang Badar, sebelum tahun kedua Hijriah. Artinya sebelumnya Rasulullah SAW berpuasa, sempat berpuasa dengan para sahabat menjadi sebuah kewajiban, yaitu puasa Asyura. Sebagai sebuah kewajiban sebelum ada puasa Ramadan. Di samping juga ada puasa 3 hari setiap bulan. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah. Jadi puasa sebelum puasa Ramadan itu mereka melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Lalu yang ketiga yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah puasa sebagaimana riwayat Bukhari Muslim juga. Dan itu ada di dalam tafsir Ayatul Ahkam Imam Muhammad Ali As-Sabuni penjelasannya. Ketika menjelaskan ayat 183 surat Al-Baqarah ini, bisa dibuka yang punya kitab tafsirnya di rumah, terjemahannya. Di situ dikabarkan atau diberitahu bahwa umat sebelum kita, yaitu umat Nasrani, Ahlul Kitab, itu telah diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, umatnya Nabi Isa, umat Nasrani. Bulan Ramadan adalah bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Jadi yang berpijak pada penanggalan bulan, peredaran bulan, bukan matahari, bukan syamsiyah, bukan kalender Masehi. Jadi kadangkala bulan Ramadan itu jatuhnya di musim dingin. Enak kalau musim dingin kan, harinya pendek, sejuk. Jadi masih bisa sahur jam 5 pagi kan gitu. Karena subuhnya mungkin 5:30. Kalau musim dingin kan mundur. Bukanya lebih cepat kalau musim dingin. Kalau nggak percaya ke negeri yang ada 4 musimnya. Nanti kalau musim dingin itu harinya pendek. Jadi buka bisa jam 5 sore atau jam 5:30 sore. Tapi kalau musim panas, harinya panjang. 3:30 udah subuh. Bukanya jam 9 malam. Panas pula, lebih panjang kita. Bisa 16 jam, bisa 18 jam. Bisa di negara tertentu 20 jam baru buka, baru sholat isya, udah sahur lagi. Belum sempat tidur. Karena bisa 18 sampai 20 jam di wilayah-wilayah Skandinavia, di Norwegia, Finlandia, puasanya seperti itu, antara 18 sampai 20 jam. Kalau musim panas Ramadannya. Nah, karena musim itu berganti-ganti ketika pelaksanaan Ramadan, mereka kemudian melihat kalau musim panas kita berat nih, kepayahan nih. Bagaimana kalau kita geser aja deh pelaksanaannya? Padahal bulan Ramadan itu musim panas. Digeser sama mereka, bisa dimajuin, bisa dimundurin. Untuk apa? Digeser ke musim dingin atau ke musim sejuk, ke musim semi. Mereka tahu itu salah, perbuatan itu salah. Dan karena itu mereka mengatakan kita beri kompensasi deh karena kesalahan kita, ditambah 10 hari. Jadi 30 hari tambah 10 hari, 40 hari. Mereka tahu itu salah menggeser itu. Jadi bukan puasa di bulan Ramadan lagi, bisa di bulan Rajab, bisa di bulan Rabiul Awal, tergantung maunya mana, di musim dingin apa musim semi, digeser puasanya. Bulan Ramadannya nggak bisa digeser. Itu yang diceritakan di dalam kitab tafsir Imam As-Sabuni di dalam kitab Ayatul Ahkam.
Cerita tentang itu juga ada di dalam kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Jadi bagaimana mereka menggeser waktu Ramadan yang jatuh pada musim panas lebih maju atau dimundurkan. Lalu sebagai kompensasinya ditambah 10 hari. Nah ini kan dosanya 2 kali. Puasanya bukan di bulan Ramadan. Yang kedua nambah jadi 10 hari lagi plus. Itu kan bid'ah namanya. Mengada-adakan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ya, dosanya 2 kali. Padahal tidak ada uzur. Ya kalau dia musafir atau sakit, nah masih bisa diterima kan sebagai kompensasi di luar bulan Ramadan. Karena dia tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena ada uzur syar'i. Tapi ini tidak ada uzur. Nah itu yang terjadi. Itu puasa umat terdahulu yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum dari sisi waktu dalam rentang setahun. Ya. Jadi kita baru tahu bulan Ramadan itu setelah kita mengetahui tafsir ayat itu dari ayat 184 dan 185. Ya. Tapi juga belum jelas bagi sebagian sahabat atau kaum muslim model puasa hariannya itu bagaimana? Karena yang sudah mereka lakukan puasa Asyura atau puasa 3 hari setiap bulan itu dalam setiap harinya itu mereka biasa berpuasa. Misalnya kalau maghrib nih, maghrib biasalah makan malam segala macam kan gitu, sholat. Lalu tiba waktu isya, mereka isya. Lalu tidur kan gitu biasanya. Nah puasa zaman dulu itu setelah tidur itu tidak boleh makan minum lagi. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri lagi kalau sudah bangun, walaupun bangunnya jam 12 malam. Nanti boleh lagi buka nanti kalau sudah ketemu malam yang berikut. Jadi lebih lama lagi gitu. Mau bangun jam 1, mau bangun jam 5, tetap tidak boleh makan. Jadi puasa itu dihitung dari sejak mereka tidur. Begitu bangun, puasa. Kalau mereka makan, batal. Itu puasa model dulu sebelum ada saum Ramadan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak harus begitu maghrib itu langsung makan, nggak harus. Ada yang mau makannya ntar aja deh, kita biasa tidur jam 9, jam 8 lah, nggak apa-apa, silahkan aja. Mau makan jam 7 silahkan, mau makan begitu waktu maghrib tiba silahkan. Nggak ada kewajiban. Itu bebas itu. Mau tidak makan juga silahkan, tapi nanti kalau tidur lagi dia harus puasa lagi. Kalau puasa 3 hari berturut-turut dalam setiap bulan gitu. Itu yang disebut puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang sepanjang malam terus sampai ketemu malam lagi baru buka. 24 jam. Namanya puasa wisol. Dulu dibolehkan bahkan diwajibkan. Begitu ketemu bulan Ramadan, nah syariat Islam ini membedakan model puasanya. Disunnahkan oleh Nabi kita sahur. Puasa umat terdahulu nggak ada sahur. Kita diberi keringanan, boleh makan, boleh minum. Suami istri bolehlah apa aja itu silahkan. Jadi hal-hal yang biasa di siang hari batal itu silahkan itu. Belum subuh, mau apa saja. Dan itu pahalanya sunat. Sudah makan minum dibolehkan, berpahala pula kalau kita laksanakan. Tapi kalau misalnya kita, saya nggak biasa, nggak apa-apa, tidak berdosa. Tidak makan, tidak minum sahur, nggak apa-apa, tidak berdosa. Itu kan sunat saja. Begitu juga disunnahkan kita untuk menyegerakan berbuka, ta'jil namanya, menyegerakan. Begitu waktu maghrib tiba, azan, maka kita disunnahkan ta'jil, dapat pahala kita malah ta'jil itu. Mungkin diantara kita ada yang ntar aja ada isya, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tapi kalau dia menyegerakan, kita dapat poin di sisi Allah. Di samping lapar dahaga kita bisa kita puaskan, kita cukupi, kita dapat pahala di sisi Allah karena telah melaksanakan sunnah Nabi. Ini sunnah, bukan wajib. Yang wajibnya memang membatalkan. Yang dilarang itu wisolnya itu dalam syariat Islam 24 jam kita puasanya itu yang dilarang. Jadi harus dibatalkan dulu untuk membedakan puasa hari pertama dan hari kedua, atau hari sekarang dan hari berikut. Kalau nggak ada pembatalannya, kita tidak tahu hari pertama hari keduanya batasannya. Terus saja puasa 48 jam.
Nah itu. Jadi model puasa zaman dulu itu seperti itu. Yang disebut puasa wisol, atau puasa dari mulai tidur sampai ketemu malam lagi boleh berbuka. Nah, syariat Islam membedakan model puasanya dengan umat terdahulu. Di samping khusus bulan Ramadan nggak bisa dirubah, di samping ada sunnah-sunnah juga di dalam puasa Ramadan, juga ada ibadah lain yang disunnahkan. Qiraatul Quran, sedekah, macam-macam lah, thalabul ilmi, macam-macam. Iktikaf, itu nggak ada di kalangan umat lain terdahulu, nggak ada. Di samping juga ada rukhsah bagi orang yang berhalangan yang dijelaskan dalam ayat 184. Begitu juga 185 surat Al-Baqarah. Ada keringanan bagi orang yang sakit, ada keringanan bagi orang yang bepergian, ada keringanan bagi orang yang tua yang tidak sanggup berpuasa. Kalau puasa dia malah masuk IGD, dia masuk rumah sakit. Orang-orang semacam ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Ada yang dengan membayar kompensasi fidyah, ada juga jenis uzur yang harus diganti dengan hari lain di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang hamil, orang-orang yang sedang menyusui anaknya, ini hal-hal yang dirinci oleh Rasulullah SAW, didetilkan, diperjelas, dan diberi keringanan kepada mereka orang per orangnya. Karena ada perbedaan mekanisme dalam diri perempuan dengan laki-laki. Jadi kalau orang menyusui anak, apalagi anaknya kembar 4, itu kan lapar bawaannya. Baru pagi-pagi anak sudah nyusu, sudah lapar. Kalau dibiarkan tidak makan, air susunya berkurang, anaknya nanti yang bisa binasa atau lemah. Ini kan membawa mudarat, tidak boleh terjadi. Syariat itu membawa mudarat, sesuatu yang tidak mungkin. Seharusnya membawa maslahat. Itu model puasanya. Jadi Rasulullah SAW datang membawa rincian, membedakan syariat puasa kita dengan syariat puasa orang-orang terdahulu. Tapi sekali lagi Allah nyatakan bahwa maksud kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu, puasa itu sudah diwajibkan juga kepada orang terdahulu, cuma waktunya beda, model puasanya beda. Tidak sama. Sama seperti sholat, umat lain juga diwajibkan, tapi modelnya beda, waktunya beda. Kalau kita punya 5 waktu kan, beberapa rakaat juga, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Umat terdahulu berbeda. Waktunya berbeda, rakaatnya juga berbeda dengan kita. Nah ini yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian kalimat la'allakum tattaqun. Nah ini yang sebenarnya ingin kita bahas. Jadi di dalam satu kesatuan ayat ini, maksud kalimat la'allakum itu adalah ghayahnya atau tujuannya. Artinya ada sebuah aktivitas yang Allah sudah wajibkan atas kita, dan tujuan dari aktivitas itu adalah apa yang diraih ya berupa buahnya, yaitu takwa, la'allakum tattaqun. Dengan kata lain, puasa itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan buah takwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Bukan botak Jawa, bukan. Takwa itu banyak pengertiannya menurut bahasa. Takwa itu sinonimnya adalah waqa yaqi wiqayatan. Waqa itu artinya melindungi atau menjaga. Bisa melindungi diri kita atau menjaga diri kita. Itu maksud menurut bahasa. Jadi takwa itu menjaga atau melindungi diri kita. Rinciannya menjaga atau melindungi diri kita dari apa? Saya ingin mengutip tafsir dari kitab tafsir Min Mahasinit Ta'wil karya Imam Al-Qasimi ketika menjelaskan la'allakum tattaqun. Beliau di situ menulis taj'aluna bainakum wa baina sakhatillahi subhanahu wiqayatun wa dzalika iltizamu bi awamirihi. Itu kalimatnya. Maksudnya apa? Artinya apa? Artinya adalah bahwasanya taj'aluna bainakum, dijadikan antara kamu wa baina sakhatillahi subhanahu, dan antara apa yang dimurkai oleh Allah yang maha suci,
wiqayatun. Wiqayatun itu batas atau penjagaan atau perlindungan, seperti tameng lah. Orang kalau perang itu kan bawa perisai. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk melindungi diri kita dari pedang, dari tombak, ya kita tangkis kan gitu. Nah, puasa itu seperti itu fungsinya, menjaga diri kita. Kemudian wadzalika iltizamu bi awamirihi, kata beliau. Dan itu berarti terikat dengan perintah Allah. Makanya ada definisi yang dikeluarkan oleh sebagian fuqaha, takwa itu adalah iltizamu bi awamirillahi wa istinabu bi nawahihi, kan itu. Terikat dengan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Definisi itu juga benar, nggak bisa disalahkan. Sederhananya begini, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah, ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah itu, beliau pernah ditanya apa yang dimaksud takwa dalam ayat itu, ayat 183, apa yang dimaksud takwa? Beliau tidak menjawab langsung, tapi dengan menggambarkan ilustrasi. Beliau menyatakan, persisnya menanyakan kepada si penanya lagi, bagaimana menurut pendapatmu, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melalui suatu jalan, ingin melewati suatu jalan, yang di jalan itu penuh duri, penuh onak dan duri. Kata orang itu yang menanyakan itu, saya akan menghindarkan diri dari duri, kadang melompatinya, kadang mundur ke belakang, kadang menggeser. Lalu kita berjalan mencari yang tidak ada durinya sampai ke tujuan. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Jadi gampang. Takwa itu berarti menghindarkan diri dari perkara-perkara yang mencelakakan kita, yang membawa kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi iltizamu bi awamirillahi wa ijtinabu binawahihi itu benar. Kita terikat dengan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, karena menjauhi larangannya itu seperti duri. Kalau kita berhasil melalui jalan yang banyak tantangan, yakni kehidupan kita, ada yang haram, ada yang makruh, ada godaan setan, godaan macam-macam godaan ini yang bisa menyungkurkan kita kepada murka Allah, karena itu perbuatan haram yang kita akan dapat siksa nanti dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kalau kita berusaha menghindarinya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampai di tujuan kita, yakni sampai mati husnul khotimah, kita akan dapatkan buah takwa itu. Jadi kita akan mendapatkan buah takwa itu. Sederhananya begitu. Di dalam kitab tafsir Ahkamul Quran, Ibnul Arabi, beliau menjelaskan yang dimaksud takwa itu ada 3 poin, kata beliau. Yang pertama adalah menjauhkan dari apa yang sudah Allah haramkan. Definisinya. Jadi menjauhi apa yang Allah larang. Yang kedua, yaitu tud'ifuna fatattaqun. Kamu melemahkan diri, atau dilemahkan dengan berpuasa, maksudnya dilemahkan. Nggak ada orang puasa itu kan makin powerful kan, nggak ada. Apalagi menjelang maghrib, udah matanya udah sayu, ya. Udah yang terbayang makanan aja kan gitu. Yang lain nggak mau dia, jabatan nggak mau dia. Makanan yang pertama kan, dikasih kursi juga nggak mau, makanan. Ya. Jadi yang terbayang itu orang lemah dan lemas. Fatattaqun, kata Ibnul Arabi. Maka kalau lemas biasanya orang dapat kekuatan untuk takwa, yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang. Ya bagaimana mau melaksanakan yang dilarang? Ya. Untuk bergerak aja dia berpikir 2 kali kan, gitu, menyimpan tenaga. Lalu beliau menjelaskan, karena di bulan Ramadan atau orang berpuasa itu adalah qillatul akli. Akli pakai kaf, sedikit makan. Sedikit makan itu berarti akibatnya adalah qillatu asyahwat, sedikit syahwatnya. Dan qillatu syahwat itu berarti qillatul ma'asi, sedikit maksiatnya. Jadi orang yang puasa karena makannya terbatas, kurang tenaganya, syahwatnya itu berkurang. Berkurang syahwatnya. Syahwat ini kan bisa syahwat perut, bisa syahwat farji, macam-macam. Kalau syahwatnya berkurang, berbuat maksiat juga berkurang, gitu. Logikanya begitu.
Itu yang dituturkan oleh Ibnul Arabi dalam kitab tafsirnya. Maka kalau sudah maksiat berkurang, naiklah derajat takwanya, kan gitu. Dia menjauhi yang maksiat, menjauhi yang Allah larang. Berarti kan derajat takwanya naik. Itu poin kedua. Poin ketiga kata beliau adalah supaya bisa meraih takwa sebagaimana umat terdahulu bisa meraih takwa dengan puasa. Karena beliau kemudian menjelaskan umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, sambil menjelaskan bahwa umat Nasrani itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Cuma mereka merubah bulan atau hari pelaksanaan puasanya karena jatuh pada musim panas. Ya. Maka kata Ibnul Arabi, bagi orang terdahulu yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dari kalangan umat Nasrani itu, mereka akan bisa meraih takwanya sebagaimana kita juga bisa meraihnya kalau kita melaksanakan bulan Ramadan. Itu poin ketiga yang beliau jelaskan tentang la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita bisa ringkas yang dimaksud takwa atau la'allakum tattaqun di dalam ayat ini adalah penjagaan atau perlindungan diri kita terhadap perkara-perkara yang maksiat atau yang Allah haramkan, yang Allah larang. Yang kalau kita berhasil dari godaan ini hidup di dunia, baik atas diri kita pribadi, atau godaan kepada masyarakat, atau godaan kepada pemerintah atau negara, kita bisa berhasil jauhi hal yang haram, maka disebut masyarakat atau pribadi itu bisa meraih takwa. Jadi meraih takwa. Tapi kalau misalnya selesai bulan Ramadan, kita kembali kepada kondisi semula, sholat rajin, minum khamar rajin, puasa rajin di bulan Ramadan, bulan Syawal selesai bulan Ramadan, ya, korupsinya rajin lagi, kan gitu. Jadi yang halal dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan. Alasannya kita melaksanakan hukum yang 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram, lengkap Pak. Ini kan 5 sila. Kita ini pengagum dan pengikut 5 sila. Semuanya harus ditunaikan. Nggak bisa. Kita harus menunaikan 3 saja, 3 sila. Yang wajib, sunat, dan yang mubah. Yang makruh kita jauhi. Walaupun dilanggar nggak masalah, tidak berdosa. Tapi yang haram tidak bisa. Karena ini berat sanksinya. Di dunia bisa kita sengsara, Allah bisa kasih cobaan atau ujian. Di akhirat pasti juga dapat bagian berupa siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi kita bisa bayangkan kalau diri kita bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar khususnya. Kalau dosa kecil mungkin nggak bisa dihindari. Nyenggol temen kan gitu. Tersinggung karena kata-kata kita, padahal kita tidak bermaksud menyinggung dia. Nggak bisa dihindari lah hal-hal yang seperti itu. Dosa-dosa yang tidak sengaja itu kan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu kan bisa dihapus dengan pelaksanaan amal perbuatan tertentu, perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu, yang dimaksud perbuatan baik itu yudhibna sayyi'at, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, bahwa perbuatan baik itu bisa menghapus yang kecil, yang buruk-buruk, maksudnya dosa kecil. Jadi ketika menafsirkan ayat innal hasanati yudhibna sayyi'at, maksudnya perbuatan baik kita, sholat kita 5 waktu dari subuh ke duhur, antara duhur dan subuh kita melaksanakan dosa kecil, itu bisa kita terhapus dosanya. Kalau kita melaksanakan sholat duhur, umroh satu dengan umroh yang lain, kita bulan ini umroh, bulan depan umroh. Antara umroh satu dengan yang lain kita melaksanakan dosa-dosa kecil, yang sengaja atau tidak sengaja, itu bisa dihapus karena ibadah umroh bulan berikutnya. Haji dengan haji, ya, itu juga sama. Wudhu kita airnya ngocor atau menetes dari jemari tangan ini sela-sela, itu bisa menggugurkan dosa tertentu. Kita mencari nafkah untuk anak istri di rumah dengan nafkah atau pekerjaan yang halal, ya, banting tulang, memeras keringat, itu bisa menghapus dosa-dosa tertentu yang hanya bisa dihapus oleh mencari pekerjaan atau mencari nafkah untuk anak istri. Tidak bisa dihapus oleh amal baik yang lain. Itu yang dimaksud yudhibnas sayyi'at. Tapi dosa besar yang terkait dengan harta orang lain, yang terkait dengan nyawa orang lain, kehormatan orang lain, tidak bisa dihapus kecuali dengan melaksanakan hukum yang terkait dengan dosa itu. Misalnya nyolong kita,
hukumnya adalah bisa potong tangan dan harta yang dicolong harus dikembalikan. Nah, itu yang harus ditunaikan. Jadi nggak bisa dengan Idul Fitri kita berarti diputihkan semua, nggak bisa untuk dosa-dosa besar ini. Enak aja kan gitu. Emangnya dia pernah membunuh diputihkan gara-gara puasa? Nggak bisa, dia harus dihukum qisas. Ya. Atau mengeluarkan diat kan gitu, denda yang sangat besar, tergantung keluarganya. Itu yang harus ditunaikan untuk dosa besar. Ya. Berbohong dosa besar, nggak bisa berbohong itu dihapus dengan amal-amal baik kecuali dia menyampaikan permohonan maafnya karena menyebarkan berita hoaks dan siap untuk menanggung hukumannya, ridho dengan hukumannya. Baru dia bisa dihapuskan seraya tidak melakukan itu lagi dan menyertai dengan amal-amal baik, amal perbuatan baik. Baru Allah jika berkehendak bisa dihapus. Tapi jika tidak berkehendak ya tetap akan dicatat. Nanti di hari akhir akan dihitung. Jadi sekali lagi la'allakum tattaqun itu adalah kita menciptakan pribadi kita atau masyarakat kita jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selesai puasa bulan Syawal kita tetap aja masuk bank, banknya ribawi, kita minta kredit, bayar bunganya sama aja. La'allakum tattaqunnya di mana? Puasanya rajin, hajinya tiap tahun, umroh setiap bulan, tapi maksiat jalan. Terakhir saya ingin mengutip hadis yang sangat terkenal ya. Bagaimana orang yang rajin berpuasa, jadi orang yang rajin berpuasa, tetapi puasanya itu tidak diterima, bahkan doanya tidak diterima. Di dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim, kitab sahih beliau, jadi nomor 1015 di sini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah hanya menerima yang baik-baik. Allah itu baik, maha baik, dan Allah hanya menerima yang baik-baik, tidak menerima yang tidak baik. Jadi la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah telah memerintahkan kaum muslimin sebagaimana juga telah memerintahkan kepada para rasul terdahulu. Lalu dibacakan ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Kemudian ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku ini maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kamu dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan rizki kepadamu, kata Allah. Summa dzakara rajul, kemudian Rasul menyebut cerita mengenai seseorang. Yutilus safara asya'at aghbara yamuddu yadaihi ila sama'i ya Rabb ya Rabb. Beliau menceritakan tentang seseorang yang habis bepergian jauh, rambutnya acak-acakan, namanya juga musafir zaman dulu, lewat gurun ini, lewat daratan ini, jauh. Orangnya tawaddu, wara, takwa, dalam arti penampakan fisiknya. Sampai-sampai rambutnya aut-autan, penuh debu, ya, saking beratnya perjalanan. Dan orangnya ini orang yang dianggap oleh masyarakat orang yang baik. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke atas langit, ke atas langit, sambil berkata ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Maksudnya berdoa, minta sesuatu. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil haram. Sementara dia makan dari makanan haram, minumnya minuman haram, pakaiannya pakaian haram,
Dia dapat makanan dari asal perbuatan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana bisa diterima doanya? Kata Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Walaupun kita rajin puasa nih, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul tentang seorang musafir ini, orangnya kelihatannya zuhud, jadi sederhana hidupnya, pergi kemana-mana jalan kaki, nggak mau hidup mewah-mewah, bukan karena nggak punya. Begitu juga rambutnya acak-acakan, begitu juga bajunya, sehingga biasanya kita mengatakan orang zuhud ini biasanya makbul nih doanya, kayak wali kan gitu. Kan jarang wali itu yang mewah-mewah hidupnya, kecuali wali murid. Jadi ketika berdoa mestinya dikabulkan, tapi kata Rasulullah SAW ternyata nggak dikabulkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena ada beberapa perkara haram yang dikonsumsi oleh dia. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia mendapatkan sesuatu dari jalan yang haram, dari jalan haram. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Kalau doanya nggak dikabulkan, apalagi yang berat, saumnya, sholatnya, ibadah yang lainnya. Doanya aja Allah nggak mau denger, apalagi perbuatan yang lain. Seperti kita, ada tetangga minta tolong, dia jahat terus dengan kita, tidak pernah berbuat baik, padahal kita nggak pernah salah sama dia. Tiba-tiba dia datang, minta sesuatu. Jangankan lihat orangnya, dengar suaranya aja kita ogah kan gitu. Itu ceritanya. Nah, Allah Maha tinggi pemuliaan pemisalannya. Jadi bagaimana bisa Allah mendengar doanya? Kalau Allah tidak mau mendengar doanya, apalagi amal perbuatannya gitu. Nah, puasa ini melatih kita. Di bulan Ramadan ini orang melakukan maksiat itu takut. Gak ada yang berani yang makan di tengah jalan dikira nanti orang gila kan gitu kalau siang hari. Kalau nggak orang gila dikira orang kafir kan, nggak mau kita. Warung aja ditutup kan, takut diketahui siapa aja di dalamnya. Karena kalau tidak dikira bencong, perempuan nih pasti lagi haid nih, atau dia lagi hamil kan gitu, atau musafir, mana tahu dia musafir kan. Dia tidak mau kan gitu. Orang sembunyi-sembunyi. Yang nggak pernah infak di bulan Ramadan mengeluarkan infak. Yang nggak pernah berzakat seumur hidup dia keluarkan zakatnya. Kan gitu. Yang dia nggak pernah ngasih, setiap buka puasa orang kasih takjil. Itu di bulan Ramadan tercipta kondisi atmosfer seperti itu, perbuatan baik. Karena Rasul memang sudah menjanjikan itu bulan berkah. Setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu artinya berkurang godaan kita dari setan itu. Tapi dari temannya setan banyak, minal jin wal ins, dari kalangan manusia maupun jin. Jadi maksudnya kelompoknya setan dari kalangan manusia ini yang juga banyak. Ini yang menggoda kita. Jadi makanya tidak ada 0% maksiat. Di bulan Ramadan tetap aja ada pembunuhan, ada pencurian, ada korupsi, ada orang mengganja ataupun makan makanan obat terlarang dan lain-lain. Itu semuanya bisa terjadi. Jadi tidak ada bulan yang bersih sama sekali, total. Karena itulah manusia. Jadi bukan malaikat. Kita manusia, ada yang salah, ada yang maksiat, itu biasa. Tapi di bulan Ramadan, tanyakan ke polisi, tingkat kriminalitas itu turun. Tanya aja ke polisi, Pak, bulan Ramadan itu tingkat kriminalitas naik apa turun dibanding bulan-bulan lain? Itu pasti jawabannya turun. Turun, walaupun ada pembegalan tapi berkurang. Ya. Itu artinya apa? Memang atmosfernya Ramadan itu begitu. Tercipta karena atmosfer ibadah, atmosfer bulan berkah, atmosfer iman itu tercipta karena amal kita sendiri. Mana mau kita taraweh tiap hari di luar bulan Ramadan nggak pernah sholat tahajud kok. Tapi taraweh dia di bulan Ramadan rajin, nyari yang 20 rakaat lagi, bukan yang 10. Tambah witir 3. Nyari yang sekali taraweh yang bukan 1 juz, yang 2 juz. Kan ada yang 2 juz. Kalau perlu ada yang 1 Quran tamat, kan ada, saya dengar di Indonesia itu yang 1 Quran tamat. Jadi orang mencari yang nggak pernah itikaf, dia mau itikaf.
Jadi ini perkara-perkara yang di luar bulan Ramadan nggak pernah dilakukan, kita bersedia rela. Karena tahu ganjarannya itu berlipat dari 10 sampai 700 kali kan gitu kata Rasul. Di bulan Ramadan itu amal baik diganjar dari 10 sampai sab'umi'ati di'fin kan gitu dalam hadis. Sampai 700 kali kecuali puasa. Puasa itu wa ana adzibihi kata Allah, aku yang balas dia. Berapa lipat? Mau 1000, mau 7000, Allah yang Maha mengetahui. Tapi amal baik selain itu, sedekah segala macam antara 10 sampai 700 kali. Jadi bisa dibayangkan, orang berlomba-lomba. Walaupun itu sunat di dalam kondisi normal, tapi di bulan Ramadan dia memaksakan diri karena ini bonus. Dengan sendirinya maksiat itu berkurang. Jadi maksiat itu berkurang. Bayangkan kalau kita benar-benar puasanya, seluruh masyarakat di negeri kita ini benar puasanya, maka perkara yang haram itu setelah puasa usai nggak ada. Ya mungkin ada juga sedikit lah gitu. Menteri Keuangannya tobat, bank-bank konvensional ditutup misalnya kan gitu. Karena riba kan dia dosa. Kita Indonesia ini bayar bunganya Pak tahun ini 373 triliun. Ini bener angka ini, duit. 373 triliun tahun ini Indonesia harus bayar bunga utang. Bukan utang pokok. Coba duit dari mana kita? Triliun. Dari bunganya aja, belum utang pokok. Gara-gara apa? Kita nambah utang dari tahun ke tahun. Dengan riba sistemnya. Padahal kalau bunganya yang kita udah bayar nih berpuluh-puluh tahun, 30 tahun yang lalu kita kumpulin tuh bunga yang kita bayar. Itu melebihi utang pokoknya. Udah lulus, udah lunas. Tapi gara-gara ada bunga berbunga, padahal itu riba, kita yang makin sengsara. Bayar bunganya udah kempot-kempotan, bayar utang pokoknya nanti aja belakangan. Bertumpuk. Padahal itu kan dalam ilmu akuntansi ribawi, makin besar bunganya. Itu kan agio bunganya kan makin tinggi kan gitu, persentasenya. Itu baru urusan bunga. Belum prostitusi. Prostitusi. Walaupun di beberapa daerah berhasil menutup, tapi kan pindah ke tempat lain. Sekarang ini prostitusi kan makin elit. Merambah dunia digital. Orang bisa lewat chatting, ditawarkan Facebook. Walaupun ada polisi virtual. Ada sekarang di apartemen. Bogor ini, Bogor Valley, kemarin ketahuan. Itu yang Bogor Valley yang dekat underpass tuh. Prostitusi, germonya, anak belum balik. Coba germonya, itu kan prestasi. Prestasi, belum balik germonya. Anak-anak, bukan orang tua yang pengalaman, bukan. Anak-anak yang ilmu manajemennya ini baru. Tapi dia mengendalikan para pelacur, para pezinanya. Di apartemen lagi, bukan di pinggir jalan. Jadi elit. Jadi prostitusi itu makin jauh, makin kesini makin dahsyat. Macam dan kualitasnya. Belum urusan lain, pembegalan. Orang sekarang begal mau ada CCTV berapa ribu di satu kota nggak peduli. Tawuran. Belum kezaliman-kezaliman yang lain kalau bisa kita hitung ini buku ini bisa jadi disertasi. Jenis-jenisnya ini berapa ribu jenisnya. Ya. Jadi bulan Ramadan itu memang berkurang, tapi selesai Ramadan nanti mana? Padahal tujuan bulan Ramadan itu kata Allah la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Buahnya Ramadan itu kita bisa petik yaitu takwa kita. Derajat paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa, paling takwa. Jadi kalau masyarakat Ramadan iya, selesai Ramadan maksiat jalan. Berarti pelaksanaan bulan Ramadan itu nggak berbekas. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga aja, hanya haus sama lapar aja. Begitu buka udah selesai, nggak dapat apa-apa. Takwanya nggak bisa diraih. Nah kita yang sadar ini yang waras, mulai merubahlah mindset kita. Puasa ini harus benar-benar kita untuk meraih buah takwa. Supaya kita, keluarga kita, masyarakat kita ini paling enggak ya, itu bisa dapat buah takwanya, berkurang kemaksiatan.
Yang senang bukan cuma kita, istri kita juga senang, anak-anak juga senang, tetangga juga senang. Kalau kita ini takwa atau tetangga kita takwa, itu kita juga dapat senangnya, dapat maslahatnya. Tapi kalau kita tidak berhasil meraih takwa karena menjalankan puasa apa adanya, tidak sungguh-sungguh, tidak imanan wa ihtisaban, tidak dipenuhi iman dan keikhlasan, maka ya begitulah kampung kita, masyarakat kita, negeri kita ini nggak ada perubahan, malah lebih parah. Itu karena puasa kita nggak dapet tujuannya, takwanya itu. Berarti puasanya cuma formalitas saja. Nah, saya kira ini di bulan Ramadan ini kita bisa mengevaluasi diri lah, merenungkan diri supaya kita bisa menghitung-hitung, membuat planning, buat rencana bagaimana buah takwa itu dapat diraih. Kalau misalnya penduduk negeri lain, penduduk negeri Wakanda ini nggak bisa melaksanakannya, penduduk kampung kita bisa lah. Jadi kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya puasa supaya tujuan akhirnya itu dapat. Karena ada orang puasa itu cuma nyari sehat, Pak. Nyari sehat. Saya puasa karena ingin diet, supaya langsing, berkurang 10 kilo, lumayan. Ada orang begitu. Dokter merekomendasikan. Ada orang puasa itu supaya spiritualnya naik, mengurangi keinginan kepada dunia. Jadi yin dan yangnya ini harus seimbang, mengurangi hal-hal yang energi negatif. Ada orang yang puasa itu begitu motifnya. Ada juga puasa yang ingin cari ilmu kekebalan, ada. Dia malah bukannya hanya nasi putih aja selama 30 hari, nanti tambah 40 hari jadi 10 hari lagi. Mutih, mumpung ada Ramadan, ikut nebeng kan gitu. Cuma puasanya dia nasi putih aja, nasi goreng nggak mau, apalagi nasi kabuli. Jadi dia nasi putih. Ada ilmu kanuragan itu yang harus melalui tahap seperti itu, ada. Jadi ini bukan ilusi, bener ini. Nah, kita jangan sampai begitulah motivasinya. Jadi kita ingin imanan dengan keimanan kita dan ihtisaban. Mudah-mudahan takwa kita bisa raih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Ada diskusi ya? Enggak? Ya, saya sih serahkan aja kepada jamaah kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Tapi yang punya kesibukan lain silahkan. Mau meninggalkan arena silahkan, nggak masalah. Yang mau melanjutkan silahkan. Dari saya begitu ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Bagi yang ingin menyampaikan uraian lebih lanjut silahkan. Nggak kedenger nih. Waalaikumsalam. Saya tanya bahwa ternyata memang puasa itu ya mungkin kenapa kejadian setelah puasa awal. Mungkin orang mengingat secara literal ya, artinya memang bahwa takwa itu pada saat kita memang puasa. Kayak tadi dengan puasa kan kita tidak jadi manusia. Yeah. Dengan kita ini semua turun, syahwat kita turun. Ternyata memang puasa itu hanya sebatas takwanya itu hanya sebatas pada saat puasa. Yeah. Nah, mungkin untuk setelah puasanya itu mungkin ada untuk bisa istiqomah artinya dengan setelah puasa itu kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Ya, puasa terus. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan, memang orang yang puasa itu ada 3 jenis kata beliau. Yang pertama katanya puasa umum, puasa awam, orang awam, itu sering dijelaskan lah di dalam khutbah di bulan puasa. Puasanya orang awam, itu orang yang cuma puasa ikut-ikutan aja, dia dapat lapar dan dahaga, hausnya aja gitu. Dan dia puasa di bulan Ramadan aja, di luar itu enggak. Dia enggak. Mau yang sunnah apalagi enggak mau. Ini karena Ramadan, karena kewajiban. Berpahala juga, tapi ya sebatas itu motifnya. Lalu ada puasa yang khusus kata beliau. Yang khusus ini berarti kualitasnya lebih tinggi dia. Karena dia motifnya memang iman dan ikhlas. Puasanya dengan sungguh-sungguh,
menjauhi ghibah segala macam hal yang membatalkan di siang hari. Begitu juga ketika maghrib buka selesai. Ini orang yang spesial khusus. Ada juga yang khusus bil khusus. Lebih spesial lagi VVIP-nya. Yaitu orang yang mempuasakan matanya, memuasakan pendengarannya dari perkara maksiat, memuasakan pemikirannya. Jadi yang puasa bukan cuma mulut, bukan cuma syahwat atau farjinya saja, tapi juga matanya. Menjauhkan diri dari pandangan maksiat, pendengaran maksiat, pemikiran maksiat. Jadi ini puasanya orang yang lebih spesial lagi. Pembagian itu sebenarnya hanya dari sisi kualitas saja. Kalau secara fikihnya, secara ilmu fikihnya, orang puasa itu yang menahan diri sejak fajar sampai maghrib itu selesai sudah. Dengan niat, ya, sertai niat, waktunya juga sudah disebutkan, dan menjauhi hal yang diharamkan, selesai sudah sah. Sah itu puasanya. Tapi Imam Al-Ghazali menyatakan itu puasa umum yang begitu. Sah memang. Karena ada orang yang selain menjauhi yang haram, menjalankan yang wajib, dia menghiasinya dengan yang sunnah. Baca Quran, bersedekah lebih banyak dibanding bulan lainnya. Begitu juga sering berziarah kepada kerabatnya di bulan lainnya tidak seberapa, di bulan Ramadan dia makin sering kerabatnya didatangi, ditanya keperluannya, dihibur yang sedihnya. Hal-hal yang menyangkut amal-amal sunnah. Tapi yang spesial bukan cuma dengan menghiasi perkara sunat, menjauhi yang makruh, tapi juga pendengarannya dia jaga. Jadi bukan berarti pakai speaker speaker cuma gadget aja mainannya, game gitu kan gitu. Karena game mubah boleh lah, yang penting bukan maksiat. Bukan. Tapi dia dengan speaker mungkin dengan murotal kan gitu. Pandangannya ada juga yang kacamata khusus itu, yang ada kamera 3 dimensi sekarang itu. Dia mungkin ya kalau biasanya pakai game atau permainan 3 dimensi, maka dia dengan amal-amal ibadah. Mungkin ada tampilan Qur'annya, dia bisa ikuti sambil murotal. Dia juga ikut lihat film tentang sejarah Islam, bisa saja. Itu dilakukan gitu untuk menjaga mata. Untuk menjaga tangannya dia mungkin libur dulu lah gadgetnya sebulan kan. Di off dulu untuk penghematan kuota dan segala macam maksiat, libur dulu boleh, silahkan. Itu lebih tinggi kualitasnya. Begitu juga perkara-perkara lain. Atau dia membanyakkan tidur, alasannya kalau terbuka matanya sadar banyak aja pikiran maksiat, mendingan tidur kan gitu. Paling mimpi ketemu bidadari, tapi kan nggak sengaja. Nah perkara-perkara semacam ini memang kelompok kualitasnya lebih tinggi dari sisi jenisnya. Itu yang Imam Al-Ghazali bagi ketiga kelompok tadi. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi, apakah puasanya harus lanjut lagi? Sebenarnya ajaran kita itu menjadikan puasa itu seperti medium atau kawah candra di muka. Bahwa di bulan Ramadan kita bisa, kenapa di luar Ramadan nggak bisa? Di bulan Ramadan kita bisa puasa sepanjang hari, setiap hari. Di luar bulan Ramadan, kenapa kita nggak bisa Senin Kemis? Kenapa nggak bisa Ayyamul Bid? Kenapa nggak bisa Saum Daud? Kalau Daud berat, Ayyamul Bid atau Senin Kemis.